Kopi Cuseo, the only K-pop hub Indonesia. Sesuatu hal yang baru di Indonesia, menyatukan culture Korea dengan kopi. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi bareng gua Theo. Kalau lo orang masih ingat nama gua ya, karena terakhir waktu gua nge-record podcast itu sudah berbulan-bulan yang lalu adanya. Hari ini ada Bill juga, founder Cafe Meet Talks, teman-teman. Nah, gue mau opening buat YouTube dan podcast, teman-teman. Karena ini kita akan launch barengan. Jadi welcome to YouTube channel Cafe Meet Talks dan welcome to podcast Cafe Meet Talks episode 7, teman-teman. Ini jeda dari episode 6 ke 7-nya lumayan ya, Teh? Iya. Nah, gue bersyukur banget. Kemarin kalian itu mantengin podcast kita juga. Tadinya kita kira podcast kita nggak ada yang mau dengar. Tapi thank you, teman-teman ya. Sudah hampir 2.000 play. Gue bersyukur banget. Mungkin buat orang yang bikin podcast 2.000 play dikit. Buat gue lumayan norak. Buat gue lumayan oke ya, teman-teman ya. Dan banyak yang DM. Dari episode 6 terakhir kok nggak lanjut-lanjut gitu. Nah, kita tadinya sudah mikir, podcast 6 episode aja. Ternyata kalian seneng dengernya, so kita pengen lanjutin ya, Bil ya. Kita mau bikin another 5 series lagi, teman-teman, buat kalian semua. Nah, hari ini kita pengen bahas tentang topik yang bosen lah ya kalau Cafe Meet Talks ngomongin investment melulu. IHSG udah naik aja investment melulu. Nah, hari ini kita pengen ngomongin sesuatu yang lebih seru, teman-teman. Judulnya adalah How to Survive Pandemic as F&B Retail, teman-teman. Nah, kalian mungkin di sini banyak yang dengar atau nonton YouTube ini, kalian udah tahu, teman-teman, kalau bisnis F&B itu lumayan terpukul dengan corona, teman-teman. Ya, survei dari gue dan Billy, asik. Cara kita survei adalah... Surveinya nggak akurat banget kayaknya nih. Cara kita survei adalah telepon teman yang punya bisnis F&B terus nanya, "Woi, omset lu turun berapa bro tahun ini?" Gitu kira-kira. Nah, rata-rata jawabannya turun 30-40%, teman-teman. Ya. Lumayan. Even more sih. Lumayan ya, Bil ya, 30-40%. Iya. Ya. Bahkan ada teman kita yang 70% Teh. Hilang omsetnya. F&B. Bahkan mungkin ada juga yang udah mulai usaha lain, teman-teman. Bener. Ada yang 100% kayak. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang lagi pandemi, malah ekspansi cabang nih. Gue kagak ngerti gimana caranya gitu ya. Lagi pandemi, dia malah ekspansi, teman-teman. Coba, Bil. Siapa, Bil, bintang tamu hari ini, Bil? Nah, ini kalau misalkan kalian suka kopi dan juga suka nonton film Korea, ini cocok banget nih. Ya, bintang tamu kita hari ini nih spesial kita datangkan dari Korea. Ya, dan kalau siapa yang nggak tahu Kopi Cuseo, nah kita datangkan foundernya. Gila banget sih, kayak gue pun baru kenal namanya Bro Daniel Hermansyah. Ya, kita kasih tepuk tangan virtual dulu boleh, Teh? Halo Bro Daniel. Halo Bro. Selamat datang di Coffee Meet Talks YouTube dan podcast channel ya, Bro. Gila. Sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih, Bro? Boleh kenalan dulu nggak sedikit nih tentang siapa sih seorang Daniel Hermansyah? Lu lagi sibuk ngapain hari ini? Terus bisnisnya apa? Meskipun tadi gua udah perkenalkan sedikit, tapi kan mungkin lu pasti lebih dalam perkenalkan diri. Gimana, Bro? Annyeonghaseyo, Kopi Cuseo dan Nida, Pankapsnida. Hi everyone, I'm Daniel from Kopi Cuseo. Halo guys, gue Daniel dari Kopi Cuseo. Senang bisa ketemu kalian semua. Begitu intro gue biasanya. Mantap. Gila. Berasa nonton film Korea gue. Iya. Itu ada ayunya loh. Jadi kalau gue dikenal mungkin di Instagram gue Daniel Hermansyah, itu gue dikenal sebagai Ayu fanboy dari tahun 2008, because this girl gitu loh. Gue dikenal dari situ. Terus Instagram gue biasa bahasnya kalau nggak Ayu atau K-drama, misalnya terbaru startup kayak gitu biasa gue suka bahas dan nonton gitu. Wah, kesibukan maintain sosmed sendiri. Gue lagi running Kopi Cuseo, the only K-pop hub Indonesia. Gitu penjelasan the only one ya. Gila. Yang memang belum ada ya, Bro, yang benar-benar gabungin kopi
dan juga culture dari Korea ya. The only Iya. Kalau boleh tahu sekarang udah perkembangannya udah seperti apa nih bro, Kopi Chuseo nih bro? Kopi Chuseo kita start dari 2019 awal, itu dari satu cabang di Gading Serpong, dan itu aja awalnya nggak sengaja tuh be honest. Karena Wah seru nih. jadi waktu itu ceritanya tuh singkatnya gue pindah kantor. Jadi background-nya gue itu orang branding. Kita pindah kantor. Kantor di bawah tuh kosong gitu loh. Di bawah ada lantai kosong, kita bikin apa ya? Terus gue ngomong sama partner gue kan, gue bikin kopi kenapa? Karena memang gue orang kopi. Gue udah lama bikin kopi, belajar kopi juga pernah juga gitu loh. Jadi memang pernah sekolah barista juga. Terus temanya apa ya? I was like, K-pop aja. Kenapa? Karena gue anak K-pop. Jadi ceritanya kalau orang tanya Kopi Chuseo tuh lu manfaatin market K-pop atau lu manfaatin K-wave atau apa? Buat gue enggak sih. Buat gue tuh kebetulan expertise ketemu opportunity. Expertise karena gue emang ngerti kopi. Gue ngerti banget kopi. Dan gue ngerti banget K-pop. Karena gue udah ngikutin dari tahun, even 2006 gue udah ngikutin. So that's my expertise. Opportunity-nya adalah ketika ada kesempatan ke usaha, investment lagi. Langsung gue ambil kesempatannya gitu loh. Mantap. Dan opportunity-nya juga ketika K-pop lagi puncak-puncaknya sekarang. Nah, jadi konsepnya Kopi Chuseo kombinasi dari expertise dengan opportunity. Jadi seperti itu ceritanya. Kita mulai 2019 awal, itu cabang pertama kita. Oke, sekarang udah berapa cabang bro? Gitu. Kalau boleh tahu. Sekarang masih dikit lah. Sedikit 61. Ya. Wow. Gila. Gila. Nah, di sini 62 Theo beli franchise-nya. Aduh. Belum 100 belum 100. 100 makan. Emang ya, Bill, gue setuju banget nih ya. Orang selalu bilang, orang yang sukses adalah oportunis. Benar. Karena barusan dijelaskan dengan sangat gamblang, skill yang lo punya apa, knowledge lo Excel-nya di mana, ada peluang di situ digabung, boom. Betul. Gitu loh. Betul. Jadi jeli banget sih menurut gue ngelihat peluang gitu ya. Dan maksudnya gini, 61 cabang terus start di awal 2019 itu baru banget sih bro. Tapi udah 61 cabang tuh benar-benar gila sih. Benar-benar gila banget. Nah boleh cerita dulu gak bro? Sedikit nih, mundur tadi lu bilang lu udah suka dengan Korea di tahun 2006. Ya mungkin 2006 itu mungkin gue masih nonton Meteor Garden kali bro, itu drama Cina kayaknya itu ya. Nah lu udah demen Korea tuh gimana ceritanya bro? Sampai ujung-ujungnya bisa jadi bisnis nih sekarang. Nah, gue suka nih podcast yang ngomonginnya bukan bisnis tapi Korea nih. Lu nggak lihat outfit gue hari ini? Gue sengaja tuh sosok Korea gitu tuh, pakai kemeja di luar ya kan, kaos polos. Dikit kalau kita bahas bisnis terus berat rasanya kan ya. Ya. Benar. Jadi gini, sebenarnya kan kita ini generasi istilahnya mid millennials lah ya, anak 90-an. Itu kan besar dengan pop culture Jepang. Ya, karena kita nontonnya, bacanya komik dan nontonnya anime gitu kan. Nonton anime di TV. Actually 2006 pun gue pertama kali ketemu K-pop dari lagu Jepang. Ada lagu Jepang, grup namanya Dongbang Shinki, DBSK. Oh. Dan ternyata DBSK adalah grup Korea. Oke. Ternyata adalah grup Korea gitu loh. Nah jadi kan gue dengar lagu Jepang, keren gitu kan. Gue tuh ingat kenapa 2006, dia tuh ada launching lagu, judulnya tuh Sky. Terus dia bilang, wow, 2006. Sampai sekarang gue ingat, oh berarti gue suka K-pop dari 2006. Nah gitu. Itu gue 2006, gue SMP 2 atau SMP 3. Dan I was like seeing them gitu kan, K-pop groups tapi berbahasa Jepang. Gue kayak, keren nih cowok-cowok ini gitu ya. Gue yang cowok aja bilang keren gitu loh. Kayak, wah ini bisa jadi panutan nih gitu loh. Jadi, that's the first time I'm into groups gitu loh. Ternyata Korea lagunya. Gue kenal dari Jepang tapi Korea. Dari situlah gue memutuskan ketika teman-teman masih pada mungkin J-pop, dan gue memutuskan gue ke K-pop, I'm into K-pop now gitu. Jadi playlist gue agak beda sendiri sih dari dulu sih. Teman-teman gitu loh. Gitu ceritanya. Terus tapi sekarang jadi glowing banget bro, Korea.
Semua sekarang nonton Korean drama. Sekarang semua dengar K-pop, ya kan? Betul sekali. Itu menurut gue shocking, gue nggak nyangka gitu sih. Itu tuh zaman 2006 tuh ketika K-pop tuh baru mungkin ke Jepang. Mereka ekspansi baru ke Jepang. Makanya tadi kan rilis lagu Jepang. Kalau sekarang kan Blackpink gitu-gitu kan, Blackpink BTS kan rilisnya lagu Inggris gitu kan. Ke US, market itu masih ke Jepang doang gitu. Gue bling. Mantap! Jenny. Jadi, zaman dulu tuh emang denger K-pop tuh susah, nyari albumnya pun susah banget gitu loh. Di internet pun masih nggak HD videonya gitu kan. Kita tuh masih zaman-zaman download lagu tuh harus pakai 4Share, pakai YouTube kita rip MP3-nya gitu loh. Gitu lah. Nah, makanya karena K-pop itu meledak itu Gangnam Style waktu itu tuh. Iya. That's the first time people hear like, oh K-pop is cool ya ternyata Oppa Gangnam Style. Itu pertama kali. Ya. Akhirnya Gangnam Style orang-orang teman-teman gue ih K-pop aneh terus malah K-pop semua gue kayak dari dulu kayak gitu. Kayak gitu loh. Nah sekarang sampai BTS, Blackpink mereka smash the records, masuk Billboard, menang award sana sini di US. To be honest, even though I'm not a fan of BTS gitu, gue bukan ARMY gitu kan, gue fansnya IU, Yoena. Tapi I respect them a lot gitu loh, karena mereka berhasil mewujudkan mimpi para senior-senior yang zaman dulu untuk meledakkan K-pop di dunia, bukan cuma di Korea. Gitu. Mantap. Gue tuh dulu ingat grup girl band yang gue ingat tuh Wonder Girls. Gue nggak tahu udah bubar, udah lama banget, udah tua. Nggak ada. Nobody but you. Aduh. Terus keren banget sih bro. Saya gini, gue nggak kepikiran sama sekali kalau seandainya gue hobi Korea gitu ya, sama seperti lu. Terus gue ngegabungin kopi bro. Terus apa yang terbesit di pikiran lu gitu? Kalau seandainya misalkan gue suka kopi. Terus misalkan gue contoh suka hal lain gitu. Gue even nggak akan ngegabungin itu anyway bro. Gitu. Terus apa yang terbesit di pikiran lu? Oke, lu bilang ada opportunity, tapi ada lagi nggak sih? Apa yang membuat lu yakin oke deh kita buka ini aja deh. Gue yakin ini bisa jalan deh. Oke, karena kalau kita ngomongin secara branding, kopi, kalau we just open another coffee shop dengan tema Indonesia, it will be a waste, karena kopi-kopi sudah ada brand yang besar banget, yang cabangnya sudah ratusan ketika kita buka gitu kan. Betul. Dan mereka temanya berbau hati, itu kan hati, patah hati, or mantan, whatever gitu loh. Akhirnya banyak banget brand kecil yang mengikuti yang temanya sama lah. Kalau kita ngakunya orang branding gitu kan, tapi kita launching brand yang Indonesia atau berbau hati juga, what's the point gitu loh? We'll just be like another option buat customer. Nggak ada motivasi buat mereka nyoba. Terus nyoba dulu lah, belum jadi repeat customer ya. Nyoba aja nggak ada motivasi. Akhirnya perang di harga dan perang di promo, kan itu yang di awal kita nggak mau gitu loh. As a bisnis kita nggak mau perang harga. Kita harus cari market yang lain. Kita nggak mau red ocean nih, maunya blue ocean gitu kan, asik ngomonginnya marketing dan branding gitu. Nah, harus cari blue ocean kan. Itu kenapa kita bilang kita nggak mau bawa brand yang berbau Indonesia lagi. Tapi kita Korea nih. Dan memang culture-nya itu di Korea ngopinya kuat sekali. Dan mereka suka bikin event K-pop di cafe. Nah, itu poinnya. Oh, mereka suka buat event K-pop di cafe. Mungkin itu yang mungkin gua miss. Ya linknya itu yang gua nggak tahu. Ya mungkin karena lu penggemar gitu ya. Jadi lu tahu banget pasti ya. Nah, jadi emang penting banget sih menurut gua kayak expertise itu di satu bidang itu penting banget. Karena ada beberapa poin atau misalnya beberapa sisi yang memang kita nggak bisa lihat. Kalau seandainya kita expert di satu hal, itu banyak orang nggak bisa ngelihat menurut gua. Dan hanya orang-orang yang expert yang bisa ngelihat, kayak misalkan tadi, gue nggak tahu bahkan orang-orang yang suka Korea atau misalnya K-pop itu suka buat events di cafe. Gitu, gila sih, gokil. Ya, buat terus gue ada pesan nih buat lo semua yang dengar atau nonton, yang mungkin ngelihat kesuksesan Bro Daniel dan sempat nyinyir gitu ya kan, semua orang pasti ada nyinyiran gitu ya. Misalnya lo pernah nyinyir kayak, gila enak banget ya jualan kopi sama Korea laku. Gue kasih tahu, dia memanfaatkan knowledge yang dia punya dari tahun 2000 berapa tadi? 2006 ya. Dia punya knowledge 14 tahun yang terakumulatif sampai sekarang. Jadi kalau lo orang mau nyinyir kayak, enak banget jualan kopi sama Korea laku.
tolong ingat teman-teman ya, ini adalah sebuah knowledge yang dia bangun belasan tahun. Dan hasilnya juga nggak main-main ya, Bil ya? Benar. 61 cabang mau main-main gimana, bro? Betul. Betul. Terus gimana, bro? Waktu lu started the business gitu ya, lu buka pertama kali. Terus lu launch ibaratnya. Terus apakah waktu itu apa yang lu manfaatkan untuk mempromosikan, bro? Apakah misalkan lu langsung memanfaatkan community base dari Koreanya, ataukah misalkan kayak cuman lu buka dulu, terus sosial medianya lu bangun, atau seperti apa, bro? Di awal. Karena gue yakin ini sesuatu hal yang baru di Indonesia. Menyatukan culture Korea dengan kopi gitu. Dan itu menurut gue tidak mudah juga, by the way. Betul ya? Dan gimana caranya lu memulai ini semua gitu? Pasti kan ada konsep yang matang gitu, pasti ya. Gimana tuh, bro? Biasanya sambil jalan sih. Jadi sambil jalan. Tapi lu di awal lu melakukan apa gitu? Di awal nggak mungkin dong kayak tiba-tiba oke, gue suka Korea, gue suka kopi, yus buka, udah launching gitu. Nah, jadi pertama-tama ketika kita baru launching, tuh biasa kan gue juga pemain F&B yang baru gitu ya. Karena kan tadi kan gue lama di agency, gue bertahun-tahun di agency, jadi kita buat bikin marketing strategi oke lah, ngerti lah, tapi operasional tuh masih susah. Justru di awal-awal yang kita mesti mantepin itu bukan marketingnya, tapi internal, yaitu produk. That's number one. Jadi ketika orang tanya sama gue gitu kan, kalau versi gue, rumus F&B itu apa? Buat gue cuma 3. Produk, marketing, ekspansi. 3 itu yang paling penting gitu loh. Banyak orang menempatkan di ekspansi dan marketing. Misalnya baru buka sesuatu, profit juga belum gitu kan, langsung jual ke langsung, atau dia sendiri dengan duit dia sendiri langsung ekspansi yang banyak, atau langsung buka kemitraan. Menurut gue itu paling bahaya karena fondasinya belum kuat. Terus kita marketing, kita hire semua jenis influencer, food blogger top 5 di Indonesia, kita undang semua ratusan juta nggak apa-apa, tapi produknya nggak enak, percuma. Makanya balik. Menurut gue 3 itu, produk, marketing, baru ekspansi. Nah di Chuseo sama. Chuseo pun gue pernah melakukan istilahnya dulu tuh marketing, tapi yang agak nggak kena sasaran sih dulu. Karena produknya belum matang waktu itu. Memang betul. Nah ini loh, ini juga bedanya antara bikin kopi dengan bikin kafe. Terdengar mirip, tapi beda. Oke, menarik. Gimana, Bro? Jadi, baik, gue confident kan bahwa gue ngerti produk, gue ngerti kopi gitu loh. Milih supaya gue ngerti. Tapi running a coffee shop bisnis tuh beda sama bikin kopi di rumah gitu. Pusingnya 10 kali lipat, dan itu yang gue nggak nyangka di awal-awal. Jadi ketika gue main asal confident produk gue bagus, gue langsung undang banyak influencer. Akibatnya apa? Rame, kafenya rame otomatis gitu. Karena semua influencer, gue undang banyak banget influencer yang baik yang gue kenal maupun temennya yang gue kenal gitu. Dan semuanya buat datang dari berbagai genre, nggak cuma Korea, food blogger, beauty blogger, yang Jepang juga kita undang, gamer kita undang, semuanya kita undang deh. Oke. Tapi rame, produknya belum matang, mati. Itu pertama-tama kayak begitu. Maksudnya produknya belum matang itu belum sempurna rasanya atau gimana? Betul sekali, belum sempurna rasanya. Buru-buru marketing. Gitu loh, salah gue di situ. Makanya gue sekarang sharing lagi pelajaran gue, jangan buru-buru marketing, lebih baik matengin produknya dulu gitu loh. Jadi kita tuh dulu kita sempat ada salah packaging lah intinya lah. Harusnya kan kopi kan pakai cup gini aja kan, udah aman. Jadi reason kenapa benda ini dipakai oleh semua orang, karena paling aman, paling standar. Gue pakai bisa-bisaan pakai botol, biar lucu, anak branding gitu kan, biar beda pakai botol. Ternyata itu masalah karena ketika agak lamaan dikit, dia lebih cepat cair daripada ini. Akhirnya orang cobain kopi, kopi Chuseo kok cair ya? Dan itu masuk ratingnya di Zomato, di Pergi Kuliner. Aduh, malu banget rasanya gitu loh. Kayak gitu. That's why kita tahan nggak ekspansi. Untung gue nggak buat kesalahan yang ketiga, yaitu ekspansi. Cukup marketing aja gitu loh. Jadi dari situ, akhirnya kita kafenya rame, abis itu sepi lagi. Waduh gitu kan. Jadi salahnya kita di situ. Akhirnya kita perbaikin produk, kita umumin lagi, baru rame kafenya. Oh bener nih,
yang sekarang lebih enak daripada yang dulu ya gitu. Nah itu feedback dari customer yang masuk di DM atau yang ngomong langsung ke kita gitu kan. Akhirnya baru oke deh kalau gitu baru yuk kita marketingnya kita jalanin lagi. Itu pun butuh waktu sampai tahap 3 yang ekspansi loh. Kita tuh baru mulai buka kemitraan akhir tahun 2019 deh. Jadi kalau jual kemitraan gitu ya, jual franchise, itu tuh baru setahun. Karena setahun awal tuh kita tuh kayak dari awal Januari kita matengin dari produknya dulu, kita matengin, launching menu baru, gitu-gitu loh. Gitu ceritanya. Nah, ini gue tukang intermezzo. Nah, ini buat teman-teman gue ambil dulu pelajaran dari sini, biar lo orang nggak dengerin full, tapi ntar lompat-lompat. Ini pelajaran berharga banget menurut gue. Buat lo orang semua yang punya mimpi mau bangun bisnis F&B, apalagi bisnis chain, denger yang tadi Daniel bilang, jangan buru-buru nafsu sama duit gede. Gue tahu lo pasti ngincer kemitraan, duit gede depan muka cash gitu ya. Tapi kalau lo belum bener-bener matengin fondasi lo kayak Daniel bilang, boom, oke, lo dapat duit, dan apa? Dan mungkin abis itu bisnis lo gun. Lo cuma bertahan 2 tahun lagi gitu loh, 2-3 tahun buat apa? Gitu. Tapi dengan belajar dari Daniel yang nahan ekspansinya dulu sampai mateng dan begitu boom, nah, itu pasti akan jauh lebih sustain. Karena gue pengen kasih tahu, bisnis yang susah itu bukan cari untung gede, teman-teman. Bisnis lu nyari untung gede itu cepet. Kalau lu baru mulai, pasti growing-nya begini. Yang susah itu mempertahankan ini dalam jangka waktu yang panjang. Sustainability. Oke. Benar. Karena memang banyak banget sih ya bro, kayak kafe-kafe buka dengan konsep yang lucu, konsep yang unik gitu. Bahkan ada yang sampai ngantri-ngantri, gue nggak ngerti ngantrinya kan sampai 1 jam, 2 jam. Tiba-tiba setahun kemudian, gue sudah tidak menemukan lagi brandnya ada di mana. Ya. Bahkan gue tidak karena itu balik lagi rasanya, karena ini personal experience ya. Gue pernah ngantri di satu brand lah, gue nggak sebut namanya ya, satu brand. Lumayan oke lah gitu pada waktu itu, mungkin 2018-an, 2018, 2019 lah. Konsepnya bagus, sampai ngantri-ngantri, bro. Ngantri-ngantri. Pas gue cobain rasanya ya mengecewakan. Dan akhirnya gue cobain itu sekali, hari itu doang, dan sekarang banyak tutup bisnisnya. Gitu. Jadi memang bisnis F&B menurut gue core-nya adalah di produk. Tapi tidak lupa dengan tadi marketing dan ekspansinya. Gila sih, ini baru setengah podcast, gue udah dapat banyak pembelajaran sendiri sih, bro. Gue juga nah ini menarik ya. Ini baru COO dan CMO plus CEO. semua. Terus gimana bro? Setelah lu menyempurnakan produknya, terus memarketingkannya kembali, dan gue penasarannya gini sih, seberapa jauh orang yang suka K-pop atau orang yang suka Korea ini bisa lu serap gitu di Kopi Choseo. Lu ada kayak pernah iseng nggak kayak ngelihat ini pelanggan gua nih Kopi Choseo tuh lebih banyak kan memang orang-orang yang ternyata memang tertarik sama Korea sih, atau orang-orang luar yang ngerasa kopinya enak gitu. Pertanyaan bagus banget tuh. Cara ngukurnya sebenarnya buat kita agak gampang. Karena anak K-pop itu bakal datang, terutama membeludak, ketika kita lagi bikin event K-pop di kafe. Event apa itu? Nah, jadi di Korea itu ada yang namanya cup sleeve event. Oke. Nah, apa itu cup sleeve event? Jadi itu adalah event gathering dari para fans dari sebuah artis atau grup. Ketika artis itu rilis lagu baru, atau ulang tahun, atau ada anniversary grupnya, maka mereka bakal kumpul di sebuah kafe. Mereka bakal tuh kafenya dengan foto-foto dari K-pop idolnya mereka. Bikin kafe, terus mereka bakal nge-print ini, mereka bakal bagiin ke teman-teman mereka, jadi mereka yang print, mereka bagiin ke teman-teman gitu kan. Malah kalau beruntung, artisnya dateng. Karena pernah beberapa kali artisnya dateng. Itu kayak dia langsung lucky gitu, kayak wah, terus artisnya datang foto sama ininya gitu kan. Jadi terus habis itu foto sama fanbase-nya, gila itu barokah banget gitu kalau bisa begitu loh. Itu ingin lah lagi bikin event didatengin oleh artisnya. Kalaupun nggak datang nggak apa-apa, at least mereka bisa kumpul dan sharing dengan teman-teman yang satu frekuensi. Kenapa namanya cup? Karena bentuknya begini nih, cup sleeve.
Oh, Ini Ayu namanya. Ini kita bikin pas lagi anniversary debutnya si Ayu jadi penyanyi. Kita bikin acara kumpul. Ini adalah culture. Ini culture yang dimulai di Korea dan belakangan menyebar ke negara-negara lain. Indonesia. Nah, dari dulu itu kita sebagai anak K-pop, based on pengalaman pribadi, susah nyari kafe buat bikin beginian. Karena kalau Korea udah biasa. Korea udah biasa, nggak apa-apa. Korea kalau di Indo, nggak boleh, dimarahin kita nempel-nempel di tembok gitu. Bawa barang, foto. Terus rame kan, apalagi kalau misalnya, kalau grup gitu kan, kita nyanyi bareng-bareng, nobar gitu, dimarahin kita. Boleh. Makanya, anak K-pop itu butuh wadah. Nah, Chuseo menyediakan wadah. Jadi cara ngukur itu, balik ke pertanyaan tadi adalah, biasa kita fans K-pop adalah pasti rame ketika hari biasa. Begitu. Nah, kalau di luar hari biasa, agak campur. Ada yang memang pelanggan lama, maksudnya, berarti kan kita bisa lihat dia datang karena mau minum kopi, karena nggak ada apa-apa, nggak ada beginian gitu loh. Nggak ada beginian. Nah, itu syukurnya adalah yang begituan juga masih banyak. Gitu. Seperti itu sih. Jadi, kita bisa ngelihat bahwa kafe kita ya rame, karena cup sleeve event, plus sama yang datang buat minum kopinya. Begitu. oke. Jadi lu sering banget buat event ya? Sering banget buat event? Betul. Sering, karena kekuatan kita di event, dan kita fanbase memang, nah itu, kita akrab dengan fanbase. Gila, ini kayak dulu zaman kuliah gue pernah belajar namanya community marketing. Nah ini gue rasa, ini real case-nya nih, real case. Iya. Betul. Lo kan juga bikin di Cafe Midstocks, Bill. Apa? Community marketing. Oh iya, pasti. Bikin pakai mukanya Billy aja ya. Pakai baju mentor gitu ya. Iya. Seru. Nah, Bill, bagian lu udah belum sih? Iya udah ya? Udah. Nah, Ini bagian seru nih. bagian lain. Bagian tahun 2020. Tadi kan kita ngomongin 2019 akhir gitu ya. Lu buka kemitraan 2019 akhir. Kita lagi hore-hore tiba-tiba 2020. Welcome. Tiba-tiba Jakarta banjir. Ya, berarti kan Brian meninggal. pakai tangan ya, yang ngobrol sama lu kan mungkin awalnya gini, naik dikit tersendat, lagi gitu ya. Sampai Iya benar. 2020 Maret, duar pandemi. Nah, gue yakin akan ada turunannya dikit tuh, ya kan? Oke, nah gue mau nanya bro, 2020 ini semenjak kehadiran si COVID ini bro, apa impact-nya ke Kopi Chuseo bro? Kampus. Satu kata yang menggambarkan semuanya gitu. No lie, mampus sudah. Bahasa singkatnya seperti itu. Nih, kenapa? Gini. Kita kan baru mulai ekspansi 2019 akhir gitu kan. Betul. Mungkin baru buka cabang November, Desember baru buka satu gitu loh. Terus perlahan mulai banyak juga yang mau beli kemitraannya kita. Baru buka cabang bulan Maret, Februari, baru buka. Oh, persis bulan Februari Maret ya? hari opening, ketika lagi opening langsung ada K-pop event yang rame banget di Kopi Chuseo cabang Kemanggisan, depannya Binus persis gitu loh. Ada itu cabang Chuseo salah satu yang paling besar. Oke. Sewanya mahal banget, setahun aja itu kalau nggak salah sewanya 200 sampai 300 juta setahun. Wah, gila. Binus kan. Oke. Terus Iya. itu kan confident, yang ngambil pun confident, temen gue juga yang ngambil karena traffic Binus gila-gilaan. Sih. Itu hari pertama kita opening, hari Minggu, omsetnya 9 juta. Gila. Dan di hari itu juga, gue buka berita, lagi di situ lagi opening, foto-foto rame gitu kan. Buka, lihat handphone, masuk breaking news, PSBB total, mati. Itu hari gitu loh. Dipenuhi dengan optimisme, tiba-tiba jedor. Oh my God. Kenapa itu mati? Kenapa itu mati buat kita? Nah, ini penjelasannya. Kopi Chuseo secara bisnis emang keren.
bagus gitu loh, bisa engage community. Tapi di situ juga ada kelemahan, yaitu adalah community based cafe. PSBB mah nggak boleh kumpul. Iya, bener. Bener. Online. Itu. PSBB nggak boleh ngumpul. Nah, itu kan kita kaget banget gitu kan. Gimana caranya? Itu satu. Jadi, kalau ditanya, customer hilang berapa persen? Tadi ada yang bilang 30, 50. Gue hilang 70%. Wadaw, oke. Oke. Malah Iya, nggak boleh, Make sense. nggak boleh dining. Ya. Nggak boleh dining. Gimana caranya ngopi nggak boleh dining? Ngopi kayak kan duduk gitu kan. Dengerin lagu sambil kerja. Ini nggak boleh dining. Oke, satu. Nomor dua adalah, karena kita K-pop, memang itu besar. Tapi itu niche. So at the same time, it's a blessing and a curse. Oh, Kita main Blue Ocean, kita bilang gitu ya. Kita nggak mau main sama yang Indonesia yang lain. K-pop, bagus. Tapi niche. Gitu loh. ya. Oh. Itu nomor dua. Maksudnya udah tahu PSBB, terus marketnya niche gitu kan. Terus nomor tiga, karena kita dari dulu rame dengan dine-in, kita nggak pernah ngurusin ojol. Online. Bener-bener, bahkan nggak aktif pun kita bodo amat, karena nggak ngapa-ngapain juga rame kafenya gitu loh. Iya, paham. Iya. Jadi ini cerita lucu nih. Kan gue punya teman yang emang udah ngambil kemitraan kopi lain yang rame banget gitu loh. Oke. Rame banget di ojolnya. Dia bilang, kan gue bilang sama dia, wah lu enak ya sehari bisa 100 cup lebih gitu. Dia bilang, 100 cup bisa 200. Terus dia bilang, enak gak enak? Karena semuanya ojek online. Jadi potongan komisnya gede gitu loh. Terus dia bilang, di sisi lain dia ngeliat Kopi Cuseo enak meskipun omsetnya nggak sebanyak dia, tapi dine-in semua. Jadi kan omsetnya masuk ke kafe gitu kan. Iya. Tapi again it's a blessing and a curse gitu. Ketika PSBB, waduh. Nah itu kita harus putar otak banget gimana caranya supaya bisa survive. So, ini the main point-nya, ini main curse-nya. Apa yang lo lakukan sehingga lo survive sampai detik ini? Bahkan ekspansi ya. Gimana lo Apa survive? Nah, yang kita lakukan itu banyak banget. Beberapa malah nyaris bikin mati. Nah, begini. Jadi, kita ngomongin as a company and as a cafe ya. Ini dua hal yang berbeda. Kan company kan kita jual kemitraan. Betul. Gitu. Kalau cafe ya berarti jual kopi. Kopi, betul. Ketika hari RI1 mengumumkan PSBB total, dia bilang nggak lockdown, PSBB 2 minggu. Ya. Betul? Betul. 2 minggu. Iya. Terus hari itu juga, gue langsung bikin pengumuman ke semua owner yang cabangnya sudah buka. Oke. Termasuk ke yang bakal buka. Kita bilang bahwa menanggapi himbauan presiden seperti itu, maka kita nggak bakal nagih royalty fee bulanan. Anjir, oke. Berani ya? Berani banget ya? Nggak bakal nagih royalty fee bulanan. Gue bilang kayak gitu. Yang penting cabang-cabang tetap buka aja, nggak apa-apa gitu loh. Tolong supportnya juga. Itu nomor 1. Oke. Oke, keren ya. Itu mematikan company. Kenapa? Kita kan company kan, as a company, PT Kopi Opa Korea namanya. Kita punya source of revenue itu ada 3. Nah, PT Kopi Opa Korea, mantul. Nah, source of revenue stream itu nomor 1 tuh royalty fee. Nggak mahal sih, sejutaan sebulanan gitu. Nggak mahal lah. Tapi itu passive income dan pasti datang. Nomor 2 adalah penjualan bahan baku. Bahan baku yang otomatis pasti kita cuanin lah meskipun dikit. Fair aja gitu kan. Pasti. Nomor 3 adalah penjualan kemitraan yang baru. Yang which is tadi, kalau katanya Theo tadi itu duit gedenya di situ. Ya. Karena sekali jebol itu sekian ratus juta. Ya. Jadi waktu itu gue bikin kebijakan nggak ada royalty fee. Oke. Lalu terus gue bilang royalty fee sampai waktu yang belum tentu, karena gue pikir 2 minggu. Paling lama paling cuma 1 bulan doang gitu kan. Santai lah gitu. Paling pol 2 bulan santai gitu loh.
ternyata berapa bulan. Sampai berapa dari Maret sampai Agustus ya kalau nggak salah ya. Ya kan? Iya. Baru bisa dahilin kan? Betul. Gila. Kenapa itu berbahaya, guys? Karena royalty fee nggak ada. Satu. Nomor dua, penjualan bahan baku yang ngedrop kan kafenya sepi, nggak boleh denim gitu. Omsetnya ngedrop, ya beli bahan bakunya dikit. Pasti. Terus nomor tiga, Nggak ada lagi. penjual nggak ada. No. Jadi orang yang dulu nanya mau buka nggak jadi buka karena dia bilang aduh takut Pak buka sekarang Pak gitu, ntar aja deh investnya antar aja. Jadi basically PT Kopi Opa Korea selama sekian bulan tanpa revenue. Masih untung terus. Paham, gue paham. Masih untung. Paham. Gitu loh. Nah, tapi itu jadi buat teman-teman juga pelajarannya adalah bikin kebijakan, pikirkan matang-matang. Gue tahu Kalau pengusaha tujuan lu tuh bener-bener menyenangkan klien lu. Maksud gue lu orientasinya bener-bener value-nya ke mereka. Itu sampai titik itu menurut gue lu gila, lu keren. Maksud gue lu mikirin nih, mati nih orang begini udahlah royalty nggak dulu gitu. Biarpun ternyata impact ke company lu, ternyata income yang satu-satunya pasif malah kekat. Betul. Gitu ceritanya. Sedangkan kan gaji kan jalan terus kan. Sampai gue tuh bilang, kalau misalnya sampai ada kita nggak bisa gajian, aku bilang, berarti gaji gue yang cut aja nggak apa-apa gitu loh. Karena biarin yang penting perusahaan company nggak boleh bangkrut. Company kalau misalnya sampai nggak bisa gajian, karyawan kamu kerja, gudang gimana, pemesanan barang gitu-gitu kan. Gue bilang mending gaji gue cut aja gitu loh. Udah sempet cut sih. Gila lu harus berapa bulan itu gila. Lumayan. Tapi yang penting company tetap jalan. Dan syukurnya bulan Agustus or September akhirnya omset cabang mulai membaik. Orang kan belakangan PSBB dilonggarkan, orang mulai datang ke kafe, K-pop event mulai ada lagi, dan orang berani invest lagi. Jadi tiba-tiba dari nyaris mampus, tiba-tiba source of revenue datang semua lagi. Gitu. Syukurnya begitu. Gila. Berarti masa Maret sampai Agustus itu buat bisnis F&B bener-bener masa kritis ya? Banget. Gila sih. Kalau napas lo nggak nyampe situ, udah lu kalau lu bertahan ya lu masih nit hidup lagi gitu loh. Iya. Kita sampai bilang ke Mitra, pokoknya tenang aja, kita bilang PT Kopi nggak bakal bangkrut. Saya menjamin kita nggak bakal bangkrut. Jadi tenang aja, operasional bisa tetap jalan kok. Tapi tadi kan pertanyaannya kan kita ngapain aja supaya nggak tutup kafenya. Kita kan as a company ya, as a company. Yeah. Tapi as a cafe, kita juga bikin beberapa kebijakan lah. Kayak omset memang menurun 50-70%. Nggak bohong, beneran. Tapi, nggak ada yang rugi. Wow. Nggak ada yang rugi, bro. Nggak ada yang melaporkan kerugian. Iya. Wow. Kenapa? Karena operasionalnya juga turun. Oh iya, benar juga. Itu kuncinya. Jadi, Kopi Cuseo dari awal memang kita perusahaan yang sangat cost efisien. Kafenya gitu loh. Oke. Kita nggak bikin benda yang banyak waste. Contoh, boba. Itu waste. Iya, pasti. Karena kalau nggak laku, dia nggak boleh disimpan. Disimpan nggak enak besoknya gitu loh. Jadi beberapa cabang kita bilang, cut. Boba nggak usah bikin daripada ada waste. Dan kopi kita fresh ya. Kopi Cuseo itu selain produknya itu adalah kita selalu bilang kita kopi fresh anti mat. Iya. Nah, kita nggak nyetok kopi. Ada pesanan baru kita bikin. Jadi aman buat lama. Dan nggak ada waste. Jadi terus karyawan jadi misalnya shift bisa 2-3 orang, kafe yang ramai jadi 1 orang aja. Jam operasional bisa 12 jam lebih, ya kita kurangin jadi seperlunya berapa, 9 jam atau 10 jam tergantung kebutuhan gitu loh. Itu kalau karyawan dari 2 ke 1 kan hilang setengah. Ya. Gaji cabang bisa 10 sampai 12 juta, jadi tinggal 5 juta, 4 juta. Ya. Nah, dia tahu mereka meskipun omsetnya kurang, mereka pun masih bisa tetap napas.
minimal nggak rugi gitu loh, minimal nggak rugi, Benar. itu aja. Benar, Nah, benar. kita juga launching beberapa menu nih, kayak tadi yang dari tadi gue minum, ini namanya Dalgona Coffee. Itu kan, ini krim di atasnya kan kental banget gitu kan, di atasnya krimnya. Ini ketika pertama kali Corona, ini kan Dalgona Coffee kan sempat ngehits kan di Korea kan. Iya. Ya itu langsung nge-push tim buat kita bilang, kita langsung launching Dalgona Coffee buruan. Kita harus jadi yang pertama launching, the first commercially launched Dalgona Coffee. Dan itu launching kan di ojol kan. Minimal gara-gara itu, akhirnya orang jadi beli kopi cus yang nggak pernah nyari kopi cus SEO di ojek online, akhirnya jadi nyari. Ya, karena dalgona. Betul. Nah, jadi kan kita sudah mulai muncul di jejak pencarian ojolnya mereka. Yang penting itu dulu deh gitu loh. Dan memang terbukti setelah itu ojol kita dari 0 naik lah jadi 10% 20% gitu. Dari 0 Dari nol ya. dari 0 progres gitu kan, ya nggak apa-apa. Memang ojol kita belum signifikan di kita angkanya gitu. Dan kita juga masih mencari cara gimana caranya naikin penjualan di ojol. Kalau teman-teman podcaster ada yang tahu, bantuin gue mendingan deh. Itu gimana caranya? Kita step by step tadi penggunaan profesional, launching menu baru gitu. Dan kita lebih aktif di sosial media. Followers kita sebelum corona cuma 10.000, sekarang sudah 40.000 lebih. Waduh. Bro, password diganti terus ya bro tiap bulan. Jangan sampai kayak gue bro. Kita hilang 20 ribuan followers ya. 4.000 hilang. Oh my, oke. Baru 6.000 lagi. Nah, benar-benar. Gitu ceritanya. Jadi itu inovasi yang kita lakukan supaya kafe pun tetap jalan, at least floating lah selama corona begini. Ini menurut gue yang dari tadi kita omongin semua daging nih. Ini si Daniel gokil. Dia nggak pakai klise jawabnya. Semua daging, pengalaman, dan transparan. Gue respect sama lu, bro. Gue respect sama lu. Thank you. Benar sih, benar banget. Gue mungkin cut ke 2 pertanyaan terakhir kali ya, Bill. Karena gue ngerasa Boleh. ini udah cukup panjang. Yang kemudian berikutnya, apa goals Kopi Cuseo sih? Maksud gue, dengan lo yang udah mulai ekspansi nih, anggap aja lo pinggirin corona nih gitu ya. Kan kalau corona nggak ada, sebenarnya ekspansi lo kemarin berjalan dengan sangat lancar gitu ya. Nah, tapi lo bayangin Kopi Cuseo tuh mau sebagai apa sih ke depannya gitu loh. Apa gitu loh yang lo pengen achieve dari si Kopi Cuseo ini? The only K-pop hub in Southeast Asia. Southeast Asia. Wow. Southeast Asia. Kita dukung loh. Kita doakan, kita dukung, kita Kalau support. perlu sampai dapat funding ya. Amin. Ya gak? Amin. Karena goalnya coffee is just the start. Coffee is just kita kendaraan awal. Karena buat bikin K-pop hub butuh kendaraan, yaitu kopi. Tapi ke depannya kita sudah pegang anak-anak K-pop di Indonesia, top of mind-nya ya Cuseo gitu loh. So basically we can do anything gitu kan dengan market yang kita sudah punya. Gitu loh. Jadi sebenarnya nggak cuma kopi, ke depannya kita we can just do anything we want gitu kan. Yang penting tadi produknya bagus gitu. Ya. Nangkep gue. Kemudian yang terakhir mungkin untuk nutup juga, menurut lo hal yang paling penting yang harus dimiliki sama seorang entrepreneur F&B apa, bro? Hal yang paling penting yang selama ini lo jalanin, ya, yang menurut lo, oke, sebagai entrepreneur F&B lo harus punya ini. Boleh anything yang comes ke pikiran lo. 3. Nomor 1 adalah expertise. Oke. Apapun. Kalau misalnya dia mau launching menu makanan, dia mau launching rice bowl dengan sapi, maka dia harus ngerti. Karena kita nggak bisa ngandelin koki gitu loh. Oke. Atau kita istilahnya cara gampangnya beli resep, but still I would prefer kalau kitanya sendiri emang ngerti. Or coffee gitu loh. Minuman apapun lah, itu satu expertise. Dia harus ngerti banget bidang itu. Oke. Nomor 2 adalah mau belajar. Mau menerima kritik. Itu yang di awal gue salah. Karena kesalahan gue di awal soal packaging-nya salah, di hari pertama kafe belum launching ya, tapi masih kayak tes gitu loh. Kita
ke orang yang lewat gitu loh di depan kafe kita. Sudah ada yang komen, di awal enak, tapi kok lama-lama cair ya rasanya ya. Dan itu ada di notes gue. Ada di notes gue. Dan gue nggak dengerin. Oke. Oke. Ini sangat berharga, oke. Harusnya dengerin aja. Mungkin waktu itu konsiderasi gue adalah, kita udah beli banyak botol, kalau kita buang sayang. Jangan, mendingan buang daripada kehilangan customer gitu loh. Kalau bisa diulang, gue ulang deh. Tapi nggak bisa diulang gitu loh. Oke. Nah itu. Jadi nomor 2 adalah saya mau mendengarkan. Memang tadi agak susah ya kalau kita merasa kita paling expert gitu kan. Jadi susah dengerin orang. Kita harus mau dengerin orang, terutama dengerin customer. Dan nomor 3 adalah jalan aja dulu. Jalan aja dulu ya. Jalan aja dulu gitu loh. Karena kalau kebanyakan mikir nggak jalan-jalan, yang penting jalan aja dulu. Nanti sisanya bisa Benar. diperbaiki. Nah, begitu 3 itu tadi. Jadi nomor 1 adalah harus beneran ngerti produknya, karena basic F&B adalah produk. Ya. Nomor 2 tadi mendengarkan kritik dan saran. Nomor 3 adalah jalan aja dulu. Wow, ini 3 hal yang menurut gue bener-bener berkesinambungan. Kenapa teman-teman? Lo boleh jalan aja dulu. Kalau lo jago banget di bidang itu, dan lo punya mental yang humble, mau dengerin orang. Dengan lo punya 2 itu, jalan aja dulu akan bawa lo ke arah yang sukses. Tapi kalau lo jalan aja dulu, tapi lo nggak expert di bidangnya, atau lo nggak mau dengerin orang, ngerasa paling jago sendiri, jalan aja dulu itu membawa lo ke kegagalan. bahkan ini bukan menurut gua ya, ini nasihat bukan cuman untuk entrepreneur di F&B, bro. Ini menurut gua bisa diaplikasikan ke bisnis-bisnis lain gitu. Karena memang kita pun ngerasain itu ya, Teh. Betul ya, Teh? Jadi, wah gila, ini insightful banget. Daging dari awal sampai terakhir, tebel bro, kenyang. Ini tebel, sumpah. Pokoknya kalau kita udah bisa ada community gathering buat Cafe Meet Stocks nanti, udah visible offline, kita harus bikin di Cuseo, Bil. Bikin. Jadi anak Cafe Meet Kita Stocks adalah community. Kita harus jadi community pertama yang bukan dari K-pop yang bikin event di Cuseo. Iya. Amin ya. Boleh, Bang. Semua member kita harus kita bawa ke sana, terus mereka harus ngerti lagu Blackpink. Jangan tiap hari BBCA, BBN nih, aduh. Hidup itu perlu bahagia, bro. Salah satunya ini, bahagia. Oke lah, kalau gitu mungkin gue closing kali ya, Bill. Ya, monggo, bro. Thank you banget, Bro Daniel hari ini udah mau ngisi acara di sini, di YouTube dan podcast channelnya Cafe Meet Stocks. So, buat teman-teman semua, thank you juga udah dengerin. Gue harap kalian enjoy dan kalian bisa belajar banyak dari sini. Please banget praktekin. Dan kalau kalian nonton dari YouTube, jangan lupa like, subscribe, komen, teman-teman ya. Kalau kalian nonton dari podcast, tunggu episode selanjutnya. So, bye-bye. Bye. Ya.